Puji Tuhan, Shalom. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Kali ini saya kembali menjumpai saudara-saudara semua dengan tema dari Infinity Ministry dalam program motivasi dan inspirasi yang diangkat dengan tema pemulihan Pondok Daud. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kali ini saya dengan tema ini saya mengambil 2 ayat dari kebenaran firman Tuhan dalam kitab Amos pasal 9 ayat yang 11, di mana firman Tuhan berkata, pada hari itu aku akan mendirikan kembali Pondok Daud yang telah roboh. Lalu di ayat yang kedua Kisah Para Rasul 15 ayat yang ke-16, kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali Pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Saudara-saudara, Pondok Daud berbicara tentang kemah yang didirikan oleh Daud untuk Yerusalem sebagai tempat penyembahan. Lalu pondok yang kedua yang dimaksudkan adalah menuju kepada sisa bangsa Israel yang diselamatkan akibat hukuman dari Allah. Nah, sisa bangsa Israel inilah yang akan mencari Tuhan, diharapkan akan mencari Tuhan. Nah, saudara-saudara, 2 kata ini sangat berkaitan yang begitu erat, karena kedua pemahaman ini saya dapat menyimpulkan bahwa kitalah, saudara dan saya, adalah umat-umat yang sisa ya dari hukuman orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan, di mana tugas kita semua adalah membangun kembali Pondok Daud yang telah roboh. Penyembahan, tempat penyembahan yang hari-hari ini sudah mulai sirna, hari-hari ini yang sudah mulai kehilangan esensinya dalam kehidupan sebagai orang percaya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, berbicara mengenai membangun kembali Pondok Daud, saudara, tentang tempat penyembahan kita, mezbah kita kepada Tuhan. Apa yang sudah hancur, apa yang mulai hancur dan yang akan hancur, mari kita diingatkan kembali hari-hari ini untuk kita kembali membangun penyembahan kita. Kita mencari Tuhan dengan segenap hati. Mungkin hari-hari ini saudara, penyembahan kita hanya sebatas kepada pujian semata, atau penyembahan kita tidak lagi mencapai pusat penyembahan yang benar. Penyembahan dan pujian kita tidak lagi pada esensi yang sebenarnya. Kita kehilangan esensi dari penyembahan itu sendiri, dan kita sendiri pun tidak menikmati pujian dan penyembahan itu. Ataupun saudara, kita mulai dengan penyembahan pujian kita hanya terbatas pada menyenangkan hati manusia. Saya mau katakan saudara kepada kita semua lewat tayangan ini, lewat motivasi dan inspirasi dari Infinity Ministry, mengingatkan kita semua bahwa ketika hari-hari ini, ketika penyembahan kita, pujian kita hanya sebatas menyenangkan manusia, saya mau katakan saudara, penyembahan dan pujian kita mulai kehilangan esensi dan mencapai pada titik kehancuran, atau mulai hancur, atau sudah roboh dan benar-benar ada yang sudah hancur. Saya mengingatkan kita kembali, mengajak kita kembali, memotivasi kita kembali untuk bersama-sama saudara kita kembali mendirikan penyembahan kita, membangun kembali mezbah penyembahan kita. Saya mengutip yang terakhir dari satu tokoh Alkitab yang tidak peduli dengan keadaannya yang dia hadapi, baik itu dia ditolong Tuhan atau tidak ditolong Tuhan. Dia berkata, Tuhan tolong atau tidak, dia akan tetap menyembah Tuhan. Jadilah kita orang-orang yang terlepas dari hukuman Tuhan, dan kita menjadi penyembah-penyembah yang benar dengan membangun kembali setiap penyembahan dan pujian kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.